Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi syafaati Rasulillahi Muhammadin khairu khalqillahi fil alamin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita pada hari ini bisa berjumpa kembali di channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia ini. Puja dan puji syukur karenanya marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sebuah permasalahan tentang sosok budak angon atau Satrio Piningit yang saya beri judul Asmara dan Kisah Cinta Budak Angon atau Satrio Piningit. Untuk tema yang sekarang ini, atau untuk judul yang ingin saya bahas kali ini, banyak sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia yang meminta dan menanyakan tentang status perkawinan atau keadaan percintaan budak angon atau Satrio Piningit ini. Banyak juga di luaran sana, dan juga ada beberapa dari sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia yang menyatakan bahwa sosok budak angon atau Satrio Piningit ini telah memiliki keluarga, bahkan ada yang mengatakan telah memiliki keturunan. Lalu juga mengatakan bahwa kehidupan keluarganya seperti apa, juga memberitahu tentang usianya, ada yang bilang masih muda, ada yang bilang sudah sepuh, dan lain sebagainya. Di konten yang kali ini, saya ingin menyampaikan informasi yang kita dapat dari Uga Wangsit Siliwangi dan juga dari beberapa serat yang beliau tinggalkan milik beliau Prabu Jayabaya. Dari hal yang paling kita lihat melalui yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, beliau menyatakan bahwa ketika terjadi kegaduhan di tanah Indonesia, terjadi bencana-bencana, terjadi keributan-keributan sosial, dan sesuatu yang benar-benar memporak-porandakan sistem kealaman dunia kita dan juga sistem kemasyarakatan kita. Pada saat itu, menuju ending akan terkuaknya sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, baik mengenai keberadaannya maupun mengenai sosok dan wujud dirinya. Nah, di situ disampaikan bahwa budak angon atau Satrio Piningit pada akhirnya ditemukan di mana keberadaannya dan diketahui siapa dirinya. Artinya orang-orang sudah kenal, sudah memahami tentang ciri-ciri dan juga sejatinya sosok tersebut. Tetapi ketika orang-orang sudah menyadari akan keberadaannya, akan jati dirinya sosok tersebut, justru sosok tersebut sudah pindah tempat, sudah hilang dari tempatnya berada sebelumnya, yaitu di rumah tempatnya beliau memingit dirinya atau tempatnya beliau menjadi sosok terakhir dalam menjalani laku tapa beratanya. Beliau Prabu Siliwangi menyatakan bahwa sosok tersebut menghilang, sudah pindah tempat tinggal, pindah babakan, Mariang ke Lebak Cawene, pindah ke Lebak Cawene, dan itu disampaikan
untuk sebuah hajat atau untuk sebuah kebutuhan berupa pernikahan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa sampai detik ini, sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini adalah seorang yang masih lajang, belum berumah tangga, dan belum punya teman hidup. Informasi tersebut juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi sebelum beliau menceritakan tentang keadaannya menjelang pernikahannya, yaitu bahwa budak Angon atau Satrio Piningit ini selama hidupnya sebelum masa pernikahannya mengalami hal-hal yang luar biasa, dan itu dihadapinya seorang diri. Beliau di dalam Uga Wangsit menyampaikan, katanya, geus nyorangan geus nyorangan yang intinya itu sudah mah dia itu seorang diri menghadapi berbagai macam kehidupan, berbagai macam cobaan, dan masing-masing cobaannya itu seakan-akan ada bisa dibilang kurun waktunya masing-masing, sebab disebutkan unggal zaman, datang zaman, pergi zaman, dan setiap zaman itu memiliki kisah, memiliki lakon masing-masing. Artinya kehidupan yang beliau hadapi itu benar-benar sangat kompleks dan dipenuhi dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, yang tingkat ujiannya itu di atas manusia pada umumnya. Dan itu semata-mata bukan untuk membuat sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini menderita, akan tetapi untuk menempainya sebagai sosok yang tangguh, dan untuk memberinya banyak pengalaman tentang kehidupan sosial, dan tentang bagaimana menyikapi hal-hal yang dijadikan cobaan di dalam dirinya itu sebagai hal yang kelak bisa digunakan sebagai pertimbangannya dalam memberikan keputusan dan mengelola negara, terutama untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga untuk memajukan negaranya. Sedangkan dari yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya tentang keadaan status pernikahan atau status percintaan budak Angon atau Satrio Piningit ini, beliau Prabu Jayabaya menyatakan, katanya, beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini wus tan abapa tan bibi lola. Artinya sosok tersebut saat ini, artinya menjelang-jelang masa kemunculannya, sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan lola. Lola itu ada yang menyatakan sebatang kara, tetapi kalau saya sendiri lebih suka menerjemahkannya sebagai penyendiri. Memang sebatang kara, tapi lebih tepat disebut sebagai penyendiri, sebab sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini bukanlah sosok yang tidak memiliki saudara-saudara, sebab bisa dibilang beliau adalah salah satu anggota keluarga dari keluarga besar. Ada beberapa saudara yang dimilikinya, baik laki-laki maupun perempuan, dan saudara kandung. Mengenai sosok yang Lola, yang artinya itu ada yang mengatakan sebatang kara, benar ya, sebatang kara juga tepat, sebab sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Tetapi sebatang kara berhubungan dengan saudara itu tidak, sebab beliau masih memiliki saudara, meskipun memang beliau selalu melakukan segala sesuatunya sendiri dan memang benar-benar sendiri. Makanya saya lebih cenderung suka menyebutnya sebagai penyendiri gitu. Dan alasan kenapa beliau hingga saat ini masih belum berumah tangga dan belum memiliki pasangan,
itu adalah karena beliau akan menjadi seorang pemimpin negara, bahkan tidak hanya negara Indonesia tetapi juga menjadi seorang pemimpin dunia. Beliau jelas harus sangat teliti, harus sangat hati-hati dalam memilih calon pendamping hidupnya, terutama yang harus memiliki kriteria yang benar-benar cocok dan tepat untuknya sebagai orang yang memiliki kemampuan yang bisa diajak bersama-sama mengelola negara, tidak hanya untuk mengarungi kehidupan biduk rumah tangga. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah cukup memberikan informasi yang menyenangkan bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas segalanya dan sampai jumpa kembali.